Namo Buddhaya. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Ferry Adriano dalam program Manage Your Mind. Nah, saya Ferry Adriano selama 60 menit ke depan akan menemani Anda. Pada kali ini tema yang akan kita bahas yakni pengaruh teknologi dalam pikiran. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang dimana tentu tidak bisa hidup sendiri. Dimanapun kita berada, kita akan selalu menjumpai dan selalu membutuhkan orang lain. Begitu juga dengan makhluk sosial, begitu juga dengan media sosial yang sangat penting peran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu kita akan membahas tema ini bersama Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Namo Buddhaya Bante. Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bila mana kita bersama-sama mendapatkan sinar kebijaksanaan di dalam batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Baik Bante, sesuai tema yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang pengaruh teknologi dalam pikiran. Nah, menurut Bante, apa sisi positif dari adanya sosial media yang sekarang menjadi tren di kalangan masyarakat? Sesungguhnya itu juga tergantung minat dari tiap-tiap individu. Memang sangat disayangkan manusia itu mereka berminat untuk mencari sesuatu sensasi hanya untuk kesenangan, tetapi sangat jarang untuk mereka mau mencari ilmu yang bisa meningkatkan teknologi cara berpikir yang seharusnya semua orang tahu bahwa tujuan kita hidup adalah mengembangkan teknologi cara berpikir kita yang lain dari yang lain, tetapi itu tidak pernah mereka cari, sehingga dengan demikian disinilah yang sangat-sangat disayangkan, yang mereka cari hiburan hanya untuk permainan, untuk berita-berita, untuk masalah film-film yang dianggap itu sensasi yang mereka butuhkan hanya seperti itu. Tetapi untuk bisa mengembangkan batin dan pikiran kita, ternyata inilah yang kita seharusnya dibawa setiap detik, setiap menit, dimanapun juga, malah tidak pernah digubris. Dianggap itu tidak penting. Nah, itulah yang sangat disayangkan, karena kebanyakan orang juga tidak tahu untuk apa kita hidup dan tujuan apa kita hidup, sehingga dari orang tua yang dulu-dulu juga tidak tahu, sampai sekarang anak, cucu, cicit pun juga tidak tahu, sehingga dengan demikian disinilah yang dikatakan ilmu teknologi yang ada berkembang di dalam media yang begitu luas, tetapi inti poin yang terpenting malah tidak dicari oleh kebanyakan orang. Yang dicari hanya hiburan, sensasi, politik, dan sebagainya, yang sesungguhnya itu hanya sampingan yang tidak begitu penting, tapi dianggap itulah yang aku cari dan aku hadapin tiap hari, sehingga tanpa disadarin teknologi-teknologi seperti ini malah mengisi untuk mengotorin batin dan pikiran kita, bukan menenangkan, bukan meningkatkan kualitas, juga bukan membersihkan batin dan pikiran kita. Jauh berbeda dari tujuan utama untuk meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita dengan ilmu teknologi yang ada ini. Kalau kita bisa mencari secara spesifik, secara spesial, bagaimana kita belajar dan belajar. Karena belajar untuk teknologi cara berpikir yang lain dari yang lain, kita yakin tidak ada agama lain yang mengajarkan seperti itu, selain di dalam agama Buddha yang selalu mengajak kita, ayolah kita belajar teknologi dan cara berpikir yang sangat super dahsyat, yang mampu menciptakan kita tambah bahagia, mampu menciptakan kita bersama bagaimana kita mendapatkan ketenangan dan keheningan yang lebih banyak lagi, dan mampu meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita
makin lama makin bersih, makin lama makin meningkat, makin lama makin kinclong, tambah terang di dalam batin dan pikiran kita bersama. Itulah sesungguhnya teknologi seharusnya dikembangkan oleh tiap-tiap orang yang memiliki batin dan pikirannya, karena tanpa mengolah batin dan pikiran, tanpa mempelajari teknologi cara berpikir, otomatis dia teknologi yang begitu majunya, tapi yang didapatkan, isi yang diperoleh, semuanya yang mereka masukkan tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, tidak membawa perkembangan batin dan pikiran. Itulah yang sangat disayangkan. Nah, berarti ini kembali ke masing-masing orang ya Bante. Tapi begini Bante, khususnya di masa yang COVID seperti ini, sekarang kan hampir di semua elemen, terutama di usia anak-anak, ini menggunakan sistem pembelajaran daring Bante. Jadi ini sangat ada sisi positif dan tentu juga ada sisi negatif Bante. Nah, sisi positifnya tentu karena pembelajaran daring semua dilaksanakan menggunakan HP, menggunakan laptop. Dari anak yang SD bahkan juga sampai perkuliahan Bante. Nah, menurut Bante ini bagaimana Bante? Apakah ada sisi negatifnya Bante? Sesungguhnya kalau sekarang ini sudah dengan model media-media seperti ini, sisi negatifnya otomatis anak-anak malah kurang bersosial, tidak kenal sama teman-teman yang seperti dahulu, tidak begitu akrab sama mereka, sehingga mereka terpisah. Individualitasnya akan lebih kuat. Dan kalau terus-terusan seperti ini, hubungan sosial itu makin lama makin renggang. Baik. Maka dari itu, kalau kita sudah ada media ini, alangkah indahnya kita menggunakan media untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Seperti saya sendiri pernah mengadakan doa untuk yang mereka yang kena berbagai macam penyakit dengan meditasi. Mengapa kita adakan ini? Karena kita ingat bahwa sesungguhnya kita manusia ini semuanya adalah energi yang ada dalam diri kita masing-masing. Kalau diri kita membangkitkan energi positif dan memusatkan pikiran dengan energi kekuatan yang tenang dan damai, ini akan menjadi power, kekuatan, gelombang energi yang luar biasa. Jadi kalau kita kena penyakit apapun juga, disebabkan badan kita itu, daya tahan kita kurang begitu kuat. Maka dari itu kita membangkitkan energi positif untuk memancing, menciptakan hormon-hormon yang menyehatkan dan menimbulkan imunitas yang kuat. Sehingga dengan demikian ini juga bisa membantu siapapun juga yang mengikuti, mereka akan lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Juga mudah-mudahan banyak yang menjalankan sendiri, termasuk penyakit apapun juga bisa tersembuhkan dengan kekuatan, keyakinan, kerajinan, semangat. Tapi ingat, satu hari kita baca parita 5 jam. Mungkin baca parita setengah jam, meditasi setengah jam. Dibagi menjadi 5 bagian. Dijalankan terus-menerus, inilah yang katakan pikiran memancing. Energi-energi positif itu menciptakan hormon-hormon menyehatkan, meningkatkan imunitas kita otomatis. Dengan adanya ini, kita yang mungkin belum divaksin, inilah kesempatan kita bersama menjaga diri supaya kita bisa menciptakan daya kekuatan ke dalam diri kita, memiliki imunitas yang kuat, sehingga bila mana kita terkena virus, daya tahan kita ada, otomatis penyakit yang masuk ke dalam diri kita itu bisa diatasin secara pribadi masing-masing. Kita terkena tetapi tidak terlalu berat, karena kita sudah punya imunitas yang kita bangkitkan bersama. Itu kita jalankan ya sampai 333 kali. Jadi otomatis sangat banyak. Kalau kita bagi hampir 2 bulan lebih lah kita sudah menjalankan. Otomatis ini
Mudah-mudahan kalau ada wihara tertentu punya anak buah yang begitu banyak, pemimpin-pemimpinnya juga harus mengkoordinir, bisa membagi tugasnya masing-masing biku samanera, 2 orang untuk baca parita jam ini, lalu jam ini bagi tiap 3 jam begitu. Jadi dengan demikian ini menggunakan banyaknya manusia itu untuk berbuat baik dengan cara baca parita dan membimbing meditasi untuk menetralisir semua penyakit-penyakit supaya mereka bisa kemandirian untuk mengerti dan paham akan teknologi tubuh jasmani dan pikiran. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan, di mana munculnya pikiran positif, di situ akan menimbulkan hormon-hormon yang menyehatkan dan meningkatkan imunitas kita. Mengapa kalau tidak dipakai dan digunakan oleh kelompok manapun juga? Apakah kita memang tidak punya ilmu, atau memang kita memiliki kebodohan, tertutup rapat, tidak mau menggunakan ilmu itu? Nah, ini ya sangat disayangkan. Marilah kita memperbaharui teknik yang terbaik. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut ini, kita akan kembali lagi. Terima kasih pemirsa sudah setia bersama kami dalam Manage Your Mind. Man is not everything, but everything come from your mind, so manage your mind. Nah, tadi sangat menarik yang sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo. Ini tergantung juga bagaimana cara kita menyikapi atau menggunakan media sosial. Nah, ini tidak hanya digunakan juga bagi para pelajar, tapi juga media yang sangat tren saat ini, yaitu terutama di masa-masa COVID seperti ini, banyak juga yang menggunakan media sosial ini untuk sembahyang, baik itu di wihara maupun di tempat-tempat ibadah yang lainnya. Nah, akan tetapi di tempat ibadah lainnya seperti di wihara khususnya, nah, banyak sekali umat yang memang biasanya ini khusus untuk orang tua, Bante. Biasanya memang datang ke wihara biasanya setiap hari Minggu, tapi dengan adanya COVID seperti ini, mereka juga tidak bisa menggunakan atau tidak bisa join melalui media sosial ini atau melalui via Zoom. Ini bagaimana, Bante? Ya, itulah, jadi dengan demikian otomatis perlu bantuan dari anak-anaknya yang memahami akan Zoom, memahami akan YouTube, ajarin orang tua kita bagaimana kita membuka Zoom, bagaimana kita membuka YouTube, bagaimana kita bisa mempelajari ceramah-ceramah yang ada di YouTube. Dengan demikian otomatis semua ini tergantung anak-anak yang lebih menguasai ilmu daripada orang tuanya. Maka dengan demikian anak-anak juga harus sabar membimbing, menulis, "Mah atau kakek, nenek, caranya begini ya, nanti kamu buka YouTube, tulis begini-gini, ini YouTube-nya ini loh, pencet di sini, mari gitu tulis begini, tulis di atasnya." Nah, dengan demikian kamu, papa, mama nanti bisa melihat ceramah-ceramah di situ, sangat banyak bisa mempelajari di YouTube kita. Maka dari itu, Anda bisa menyaksikan tayangan dimanapun juga melalui Dhamma TV ini, dhammaweb.tv. Itu akan Anda cari ceramah-ceramah yang begini macam di YouTube maupun sedang live di dalam Dhamma TV kita. Maka dari itulah yang dikatakan, kecanggihan ini sesungguhnya sudah kita jalankan sejak 10 tahun yang lalu. Dhamma TV yang sudah memulai masuk YouTube, streaming terus-menerus, tetapi kebanyakan umat Buddha acuh tak acuh dan tidak pernah menyebarkan berita yang sangat baik ini, hanya disimpan secara pribadi, dipakai secara pribadi. Mereka takut untuk berbuat baik karena sangat disayangkan. Takut itu seharusnya takut untuk berbuat jahat, tetapi kalau berbuat baik tidak perlu takut. Ini kebaikan, ini benar, sebarkan seluruh alam semesta. Bahkan makhluk-makhluk halus pun kalau perlu, beritahu pada mereka, silakan Anda dengar, karena makhluk halus pun membutuhkan penambahan energi positif
Kalau dia mendengarkan, dia mendapatkan ide-ide yang sangat positif, merubah cara berpikir dengan lebih positif, otomatis mereka berubah, yang tadinya mungkin sengsara akan berubah menjadi yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Itulah yang dikatakan mengembangkan kebajikan tidak perlu dilihat KTP-nya apa, sukunya apa, walaupun makhluk gaib yang dikatakan roh, itu juga mereka juga membutuhkan hal-hal yang positif untuk mampu meningkatkan kualiti batin dan pikiran mereka. Maka dengan demikian, sesungguhnya tugas ini adalah tugas kita bersama untuk bisa menyebarkan berita-berita yang sangat-sangat membahagiakan ini, karena kita sudah tahu slogan Dhamma TV yang selalu mengatakan Dhamma TV selalu damai di hati, memberikan kedamaian, keheningan, kebahagiaan bagi semua makhluk. Siapapun yang mendengarkan, dia mendapatkan manfaat, damai di hati mereka. Itulah yang dikatakan mujizat oleh Sang Buddha tidak mudah didapatkan. Tetapi siapapun yang mendengarkan ceramah ternyata membawa mereka damai dan bahagia, disitulah langsung mujizat muncul. Ketika orang tua kita mendengarkan, kakek nenek kita mendengarkan, kita sudah memberikan harta karun yang sangat berharga yang akan bisa dibawa oleh orang tua kita, kakek nenek kita. Itulah tugas semua yang mengerti, memahami akan hukum, aksi, dan reaksi. Teknologi kita gunakan, teknologi ini juga kita persembahkan kepada orang tua kita, memberikan caranya kepada orang tua kita, kepada mereka yang membutuhkan, kita buka sebuka-bukanya, otomatis manfaat akan menyebar kemana-mana, damai dan bahagia kita harapkan, orang tua kita damai dan bahagia, kakek nenek kita damai dan bahagia, semuanya ikut damai dan bahagia. Baik, pemirsa Dhamma TV, bagi Anda yang tidak bisa melihat tayangan ini, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan tayangan ini dari channel YouTube dan streaming yang tertera di layar kaca Anda. Nah, jadi bagi semua pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak, jangan malu-malu atau jangan segan-segan untuk minta tolong untuk bagaimana diajarkan melalui via Zoom dan sebagainya, dan juga hal-hal baik banyak sekali yang ada bisa dilihat melalui TV dan sebagainya. Nah, kemudian ini Bante, ada istilah mulutmu adalah harimaumu. Nah, yang artinya ucapan yang tidak terkendali dapat menghancurkan si pembicara dan juga lingkungan sekitar. Nah, begitu dalam penggunaan media sosial juga banyak sekali yang seperti itu Bante. Nah, lalu bagaimana agar dapat mengendalikan ucapan-ucapan yang negatif, khususnya Bante ini yang seringkali kita saksikan atau kita membaca berita-berita hoax dan sebagainya yang banyak sekali orang-orang mengekspos di media sosial Bante. Nah, inilah yang perlu dipahamin. Yang dikatakan revolusi mental itu sangat-sangat penting. Kalau saya perhatikan, mereka yang punya mulut harimau itu ternyata mereka hidupnya itu tergantung mereka berani bayar berapa untuk ngomong seperti ini. Jadi itu mereka bayaran. Jadi dengan demikian jangan diterima kata-kata yang sangat menyakitkan, yang selalu berbohong. Dengan demikian kita harus orang pandai, walaupun dia bicara yang sedemikian hebatnya, tetapi mau menghancurkan kelompok sana, melonjak kelompok sini, dijelekkan sini, sampai sana. Itu bukan kebiasaan yang pandai. Itu menunjukkan pikiran dia sudah kotor. Karena dia dapat bayaran keserakahan ini, dia tidak peduli untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, karena sudah, kalau kamu berani bicara ini, kamu dapat sekian puluh juta misalkan. Jadi dengan demikian ya, wong aku cuma ngomong sak menit tok. Ya kan enteng dikirakan begitu, dapat sekian puluh juta, siapa yang nggak mau? Akhirnya disitulah banyak orang bicara-bicara yang kotor-kotor seolah-olah wah semuanya betul benar. Akhirnya kita harus ingat bahwa kita sebagai manusia bijaksana harus tahu bahwa apapun yang mereka tanam itu juga yang akan mereka petik. Mereka akan rusak sendiri,
hancur sendiri. Orang yang bijaksana tidak percaya dengan kata-kata itu. Hanya orang yang tidak terpelajar mempercayai kata-kata orang itu. Maka dengan demikian, kita yang kurang bijaksana mulai saat ini, kalau itu tidak bermanfaat untuk batin dan pikiran kamu, jangan diterima kata-kata itu. Karena kata-kata itu tidak bermanfaat untuk perkembangan spiritual dan batin Anda, malah membuat Anda dongkol, benci, ingin menghancurkan kelompok tertentu. Ini adalah strategis daripada kelompok organisasi mafia agama yang untuk menghancurkan agama kita yang menciptakan damai dan bahagia kepada semua pihak, tetapi mereka mensalahgunakan seolah-olah mereka pakai jubah agama atau pakai topeng agama, tapi ucapannya busuk, kotor, sampah. Ingat, bukan pakaian yang mereka pakai, bukan topeng yang dilihat, tetapi lihatlah apa yang diucapkan. Kalau itu kotor, jelek, busuk, jangan dilihat, oh dia itu bante loh, dia itu biku loh, dia itu ustadz loh, dia itu kiai lah. Tidak usah kita katakan kata-kata bosok, busuk, jahat, tidak peduli siapa yang bicara, jangan dimasukkan ke telinga, buang langsung ke sampah, karena kata-kata sampah cocok di tempat sampah, tidak cocok untuk masuk ke dalam batin dan pikiran kita, menjadi sampah di dalam pikiran kita. Kita tidak mau menjadi manusia sampah kan, maka itu harus cepat buang, jangan dimasukkan ke dalam pikiran kita. Itulah teknik, teknologi, cara mendengarkan dari siapapun yang bicara, walaupun itu dikatakan dia pakai jubah agama, tetapi kita tidak terpengaruh oleh jubahnya itu, kita tetap mendengarkan dari makna yang dia ucapkan. Kalau tidak bermakna, tidak bermanfaat, langsung buang ke sampah. Tetapi kalau itu berguna, bermanfaat, jangan ragu, simpan di dalam batin dan pikiran, karena itu mampu membuat kita lebih tenang dan lebih damai. Itulah teknologi, cara menggunakan telinga kita, sehingga dimanapun juga kita bisa mendapatkan damai dan bahagia akan muncul setiap saat. Baik, ini memang biasanya banyak sekali yang kita lihat di media sosial, yang sikap-sikap yang sangat disayangkan pemirsa ya. Jadi banyak memang ada yang terutama bagi orang-orang yang penganut agama A, agama B, yang biasanya menyebarkan berita-berita hoax. Ini biasanya digiring oleh orang-orang tertentu, di-share, akhirnya muncullah konflik sosial. Nah, jangan kemana-mana pemirsa Dhamma TV, kita akan kembali lagi setelah segmen berikut ini, tetap di Minutes Your Mind. Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Minutes Your Mind. Man is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Tadi yang mulia Bante Dhamma Wijayu Mahatera sudah sangat bagus dan sangat menarik menjelaskan bagaimana yang seharusnya kita lakukan supaya tepat dalam penggunaan media sosial. Nah, ini Bante, dalam agama Buddha kan tentu seperti yang sering saya dengar Bante, ada pikiran benar dan ucapan benar. Nah, lalu tentu ini sangat penting dalam penggunaan media sosial maupun juga dalam berinteraksi dalam masyarakat secara langsung. Nah, bagaimana Bante yang penggunaan pikiran yang benar dan juga ucapan yang benar ini tentu khususnya juga berkaitan dengan penggunaan teknologi terhadap peran dalam teknologi ini dalam pikiran Bante. Nah, itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha itu sejak 2600 tahun yang lalu sampai sekarang, dan yang akan datang tetap berlaku. Karena beliau bicara yang universal. Pikiran itu ada dua macam. Pikiran yang negatif dan pikiran yang positif. Pikiran negatif itu siapapun juga yang memiliki pikiran negatif, penuh dengan keserakahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan kebodohan. Otomatis pikiran seperti ini seharusnya harus direvolusi, berani untuk dirubah menjadi sesuatu yang lain dari yang lain.
Kalau kita pikiran negatif ini, pikiran jelek ini, merasa, oh ini dari atas. Lalu kita minta doa terus kepada yang di atas, supaya aku berubah, memiliki pikiran yang positif. Tidak bisa itu. Sekali lagi, jangan mau dibodohi dengan cara apapun juga, tetapi semuanya itu harus dilatih di dalam diri kita masing-masing. Kebencian itu harus diganti, direvolusi dengan pikiran-pikiran yang penuh cinta kasih. Keserakan kita harus ganti dengan kesenangan di dalam membantu sini, membantu sana, kedermawanan kita. Demikian juga kebodohan. Tidak bisa kita minta kepada siapapun juga yang di atas, teratas, tersuci apapun juga, minta jadi pintar dan bijaksana. Tidak bisa. Kita harus merubah bagaimana meningkatkan batin dan pikiran kita menjadi bijaksana. Siapapun yang ingin bijaksana, dia harus belajar bagaimana ya caranya untuk meningkatkan kebijaksanaan. Dia harus memikirkan hukum sebab dan akibat dengan jelas dan terang, sehingga dia akan mengerti apa itu kebijaksanaan. Dia harus juga memahami bagaimana untuk menenangkan pikiran, karena di dalam ketenangan itulah akan mampu membangkitkan kebijaksanaan juga. Itulah yang dikatakan pikiran ini bisa dirubah. Ada yang negatif, jangan dibiarkan yang negatif itu. Tetapi kita harus revolusi, dirubah untuk menaklukkan yang negatif, berubah menjadi yang positif. Ternyata harus ada jalan untuk mencapai kebijaksanaan itu. Bukan sekedar percaya. Kalau kita percaya, itu bukan ajaran yang universal, karena tidak ada jalan yang jelas bagi siapapun juga untuk cukup percaya Anda jadi pintar dan bijaksana. Itu omong kosong. Demikian juga kita harus tahu ucapan ini juga ada yang negatif, juga yang positif. Kalau kita suka caci maki, suka fitnah, kata-kata kasar, suka berbohong, berbicara yang amburadul yang tidak ada tujuannya, ngomong sakarpeh misalkan. Kita harus tahu itu kata-kata yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Siapapun juga itu katakan, itu sampah kata-kata itu. Marilah kita berani revolusi. Berbicaralah yang dikatakan bagaimana yang positif itu. Yang baik, yang berguna, yang bermotivasi, yang mampu menyebabkan siapapun yang mendengarkan bisa tenang dan damai. Itulah yang dikatakan ucapan yang sangat bermanfaat diucapkan oleh siapapun juga. Kita orang yang bijaksana siap untuk menerima. Oh, itu memang baik dan benar. Ayolah kita simpan di dalam hati dan nurani kita. Demikian juga tingkah laku. Tidak bisa dibohongin, yang jelek dikatakan positif itu tidak mungkin. Suka mukul, suka nendang, suka nempeleng, suka jita, bahkan sampai membunuh. Itu sebagai sesuatu yang bagus? No. Jaminan tidak ada yang mengatakan itu baik dan bagus. Itu sangat kotor dan jahat. Maka kita katakan, marilah kita hindarin, jangan menyakitin siapapun juga dengan tubuh kita. Juga jangan merampok, mencuri, memperkosa, ataupun korupsi terhadap siapapun juga, karena kita tahu itu memang semua salah jalan. Kita harus berani. Seorang agamawan selalu menekankan, carilah bagaimana tingkah laku yang sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia, sangat-sangat dipuji oleh para bijaksanawan. Kalau kita punya tingkah laku yang terpuji, baik, benar, semua orang agama manapun juga, oh itu baik, itu berguna, itu bermanfaat, jalankan terus. Demikianlah yang harus kita jalankan. Jadi dengan demikian, teknologi itu juga berarti ada yang positif, juga ada yang negatif. Kita semua mau ngikutin jalan yang mana? Tergantung diri kita sendiri. Bukan dilihat KTP-nya apa, tetapi tergantung yang menggerakkan dalam pikiran kita. Kalau pikiran sudah tergerak selalu ke positif, ucapan, tingkah laku akan mengikuti kebiasaan pikiran positif itu, menyalurkan ucapan, menyalurkan ke tingkah laku juga ke arah positif. Maka sumber utamanya
kita harus merubah pikiran kita terlebih dahulu, baru semuanya akan berubah secara alami, mengikuti jalan kewajaran, karena penggeraknya adalah dalam pikiran kita bersama. Ya, pemirsa, jadi sebelum kita bertindak, sebelum kita berucap, tentu pikiran ini sangat penting ya Bante. Bagaimana kita menata pikiran kita, pikiran-pikiran yang positif. Nah, melalui pikiran positif, pemirsa, baru muncullah nanti ucapan. Nah, dari ucapan itu juga biasanya mencerminkan bagaimana tindakan kita, baik itu tindakan positif maupun tindakan yang negatif. Nah, ini Bante, banyak sekali juga yang saya mengkhawatirkan Bante, khususnya di kalangan anak muda. Nah, banyak sekali yang menerima broadcast yang negatif. Nah, biasanya ini orang-orang yang krisis atau minim dalam pengetahuan, broadcast itu biasanya mereka sangat percaya. Nah, tanpa juga mengetahui sumbernya dari mana. Nah, ini yang nanti biasanya disebarkan lagi, dan seterusnya ke kontak-kontak yang ada di HP-nya, biasanya seperti itu Bante. Ini bagaimana untuk meminimalisir yang seperti ini Bante? Ya, inilah sesungguhnya tugas daripada orang tua, guru-guru, maupun mereka yang sebagai agamawan, untuk memahami apa yang positif dan apa yang negatif. Kalau itu tidak pernah dibahas, itu tidak pernah ditekankan, itu tetap dibiarkan. Jadi selamanya kita sendiri itu juga bodoh, tidak tahu yang mana positif, kita juga tidak tahu mana yang negatif. Karena kita sebagai orang tua tidak tahu, nanti anak juga tidak tahu. Anak juga tidak tahu, nanti juga jadi cucu juga tidak tahu. Sesungguhnya itulah kleromologi dalam mengajarkan cara-cara pelajaran yang ada di dunia saat ini. Karena mereka hanya menekankan percaya, tidak ada penjelasan mana yang baik dan mana yang buruk. Marilah kita berani untuk revolusi, pelajarin apa yang Sang Buddha ajarkan itu sudah sangat-sangat jelas mana yang positif dan mana yang negatif. Baik dari pikiran kita, dari ucapan kita, maupun tingkah laku kita. Maka dengan demikian ini, kalau kita tahu apapun yang kita dapatkan dari YouTube, apakah kita dari HP kita, atau dari mungkin TikTok dan macam-macam. Kalau itu kita dengarkan, baca, dan tidak ada manfaatnya, marilah kita katakan, aku membuang waktu. Hidupku sia-sia kalau aku melihat seperti ini terus-menerus. Jadi kita harus cepat ganti, cari. Akhirnya kita mencari yang bermanfaat, tidak menemukan di dalam media itu. Mengapa demikian? Sudah wajar. Karena Sang Buddha sudah mengatakan orang yang condong ke arah negatif itu bagaikan buluhnya kerbau. Yang baik cuma hanya 2 tanduknya kerbau. Jadi kita mencari yang positif itu sangat-sangat sulit dan jarang sekali kita temukan, kecuali Anda masuk ke dalam dhamaweb.tv. Nah, disitulah Anda akan menemukan pembahasan bagaimana kita memiliki filsafat hidup yang penuh damai dan bahagia, akan bisa kita bangkitkan bersama, kita tiru bersama, kita jalankan bersama. Jadi bukan diminta untuk percaya, karena Sang Buddha hanya mengajarkan caranya supaya kita bahagia. Caranya itu harus diri kita masing-masing yang menjalankan supaya kita mendapatkan manfaat, kedamaian dan kebahagiaan itu muncul dengan jelas dan terang. Jadi, apapun yang Anda lihat, lihatlah dengan penuh kesadaran. Bila mana itu tidak mendatangkan kedamaian, cara penglihatan Anda salah, menyimpang dari kedamaian itu, jangan dilihat lagi. Cari yang lainnya. Kalau itu mampu mendatangkan damai dan bahagia, lihatlah terus. Dengarkan baik-baik, karena itu adalah cara supaya kita mendapatkan manfaat dalam hidup ini. Bagaimana kita mampu menciptakan damai dan bahagia setiap detik, setiap menit, setiap jam, dimanapun juga, terhadap siapapun juga. Itulah yang kita cari bersama. Jadi bukan mencari agamaku yang paling benar, tidak tepat. Yang kita cari teknik untuk mendatangkan damai dan bahagia, itulah yang paling tepat.
Baik pemirsa, banyak sekali di sosial media yang kita gunakan, konten-konten yang sangat menarik, tapi kita harus bisa menyaring, kita harus bisa memilah mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita bahas juga, tidak kalah menarik lagi, tetap masih bersama Yang Mulia Bante Dhammawijayo. Jangan kemana-mana, tetap di Minutes Your Mind. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Minutes Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So Minutes Your Mind. Nah, tadi sudah sangat menarik yang sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Nah, di sini ada yang menarik juga Bante. Nah, bagaimana tanggapan Bante terkait dengan teknologi canggih yang saat ini yang dapat menggantikan peran manusia, Bante? Ya, memang ilmu makin lama makin maju. Kita akan kehilangan berbagai macam pekerjaan karena semua akan diganti dengan teknologi demi teknologi. Maka dengan demikian inilah kita tidak bisa menggantungkan dengan kemampuan kita sekarang, ilmu pengetahuan yang kita miliki. Tetapi ingat, jangan menggantungkan sesuatu yang di luar diri kita, tetapi kita juga harus memiliki teknologi yang lain dari yang lain, karena kita juga bisa menciptakan dan membentuk sesuatu cara berpikir yang sangat spesifik, yang sangat jauh berbeda dengan pikiran-pikiran orang secara umum, supaya kita ini menjadi manusia yang hanya memiliki 2 tanduk, sedangkan yang lainnya tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan teknologi cara berpikir, sehingga dia membiarkan pikirannya sebagaimana kebiasaannya. Jadilah mereka seperti buluh-bulunya kerbau itu. Maka kita juga harus menggunakan teknologi cara berpikir. Bagaimana itu? Dalam arti kata, kita harus paham, Sang Buddha, apapun yang diajarkan itu bukan berdasarkan bisikan atau dapat wahyu, tetapi berdasarkan kenyataan yang beliau hadapin di dalam alam-alam yang tak terlihat, seperti ketika Sang Buddha berhadapan dengan Dewa Brahmabaka. Di situ dia memahami bahwa Dewa Brahmabaka itu punya cara berpikir yang sangat-sangat salah. Karena dia sudah ratusan juta tahun hidup di alam yang penuh damai dan merasakan dirinya adalah yang kekal abadi, yang pencipta segala-galanya, yang penentu segala-galanya. Tetapi Sang Buddha ketika berhadapan dengan Dewa Brahmabaka menolak pandangan beliau, akhirnya Dewa Brahmabaka juga merasa kaget. Kok aneh ya? Hanya kamu ini yang berani menolak diri saya, bukan yang terhebat, yang tertinggi, yang super dari segalanya. Apa buktinya kamu bisa mengatakan seperti itu? Oh, Dewa Brahmabaka, kamu kan punya super segala-galanya. Ayo kita adu ilmu. Coba kamu hilang 3 kali, dan kalau aku tidak bisa mengejar kamu, berarti kamu menang. Oke? Coba kamu menghilang 3 kali, nanti sesudah kamu menghilang dan saya bisa menemukan, nanti barulah apakah kamu juga bisa mengejar yang aku menghilang dan kamu bisa menemukan saya? Mari kita adu. Oke, bagaimana caranya? Ya sekarang kamu cari cara kamu sendiri, bagaimana kamu bisa menghilang kemanapun juga, terserah kamu. Pokoknya 3 kali. Oke, sekarang ya, oke. Langsung dia menghilang, langsung berubah menuju ke alam bumi. Melihat ada burung terbang banyak, dia menyaruh, mengikuti burung itu, menyatu dengan burung berterbangan.
Sang Buddha tidak perlu menyaruh jadi burung. Dia langsung bicara dari pikiran ke dalam pikiran. Telepati. Bicara dalam batinnya, oh Dewa Brahma Baka, engkau tidak pernah berterbangan di bumi ini. Baru hari inilah engkau berterbangan di bumi ini, sangat-sangat menyenangkan. Oh, ternyata Sang Buddha tahu saya menyaruh jadi burung. Oke, kalau gitu dia turun lagi, melihat, wah banyak ikan di lautan. Dia menyaruh jadi ikan push dan ikut berenang dengan ikan itu. Akhirnya Sang Buddha tahu, melalui pikirannya juga mengatakan, memang sejuk dan menyenangkan. Di bumi ini ada air yang menyejukkan. Kamu di alam Dewa Brahma, tidak ada apa-apa di sana, tidak ada air. Pantaslah engkau ikut berenang dengan ikan-ikan itu. Sungguh menyenangkan ya Dewa Brahma. Wah, Sang Buddha tahu juga dia aku jadi ikan. Akhirnya dia menghilang jadi ikan, masuk yang paling dalam di lautan. Jadi renik-renik yang begitu kecil. Akhirnya Sang Buddha hanya bicara dalam pikirannya, engkau sangat agung dan mulia di atas sana. Mengapa engkau merendahkan diri yang paling rendah di alam bumi kita menjadi renik-renik yang sangat kotor dan menjijikkan, penuh dengan renik di sana? Iya betul ya, aku di alam yang paling rendah, di alam binatang yang menjijikkan ini. Ya ketahuan, akhirnya dia menghilang, ketemu lagi di alam Dewa Brahma sana. Sekarang sudah 3 kali. Oke, Dewa Brahma Baka, saatnya aku ya menghilang. Karena Sang Buddha ini ahli teknologi cara berpikir. Kalau sekarang dia di alam Dewa Brahma itu, gelombangnya katakanlah 10 pangkat 700. Kalau beliaunya di bawahnya itu, Dewa Brahma Baka bisa ikut mengejar. Tetapi kalau aku hanya meningkatkan 1 tingkatan, menciptakan batin dan pikiranku di atasnya 1 tingkatan, 10 pangkat 750. Gelombangnya berbeda, dia tidak menemukan, akhirnya dia ada di atasnya, dan Dewa Brahma mencari, sudah begitu lama tidak menemukan. Suara Sang Buddha bicara, hei Dewa Brahma Baka, apakah engkau mendengar apa yang saya katakan? Ya Bante, saya mendengarkan. Oke. Apakah engkau merasa yang tertinggi sekarang? Oh maaf Bante, aku baru tahu saat ini ternyata ada yang lebih tinggi daripada saya. Saya memberikan hormat kepada makhluk yang lebih tinggi dari saya ini. Akhirnya Sang Buddha turun. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Sang Buddha lebih hebat dari yang mengaku-ngaku sebagai yang super segala-galanya. Tetapi Sang Buddha tidak menyombongkan. Ayo Dewa Brahma Baka, coba kamu tenang dulu, meditasi bareng, meditasi. Akhirnya dibantu. Yang tadinya sekarang ini dia di surga tingkat ke-8, meditasi diperkuat sampai 9, pernah di alam 9, diperkuat lagi pernah di alam 10, diperkuat lagi sampai 11, dan akhirnya dari sana juga pernah di alam 12. Dia menurun dari 12 menuju 11, menuju 10, menuju 9, menuju 8. Dan akhirnya di 12 itu pernah juga lahir sebagai manusia, jadi pertapa. Ketika pikiran begitu tenang dan luar biasa, masuk di alam surgawi yang tingkat 12 itu, yang sangat lama. Karena salah pandangan itu, dan dia tidak tahu kebenarannya itu, dibantu untuk mengetahui kembali oleh Sang Buddha, akhirnya dia sadar. Oh ternyata aku bukan yang tertinggi, bukan super dari super. Disinilah yang dikatakan, Sang Buddha memahami kekuatan dari tiap-tiap teknologi yang ada tersimpan di dalam memori masing-masing dan dibuktikan akan kebenaran itu yang menunjukkan bahwa keliruologi yang diajarkan di dunia ini masih banyak. Tetapi Sang Buddha hanya meminta, ayolah kamu sadar mulai saat ini, jadilah manusia yang cukup mengikuti jalan kebenaran, stop semua kejahatan, suka bertambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran kamu,
Jangan mengatakan agamaku yang tertinggi, tetapi sampai di mana kemampuan kita meningkatkan quality batin dan pikiran kita menjadi lebih tinggi, lebih tinggi. Jadi dengan demikian ini, ketinggian itu bukan terletak di kitab suci, tetapi terletak dalam batin dan pikiran kita. Kita masing-masing sudah berjuang untuk mencapai tingkatan quality batin yang mana, yang salah-salah jangan kita pusingkan, kita bangkitkan yang benar, yang berguna, yang bermanfaat bagi kita bersama. Maka dari itu, teknologi yang terbaik di dalam dunia ini, kita berpesan dalam diri kita, pikiran inilah yang menciptakan kita damai atau kacau, menciptakan kita duka atau bebas dari duka. Maka dengan demikian, kita pilih bagaimana kita mencapai yang menemukan teknik untuk menciptakan teknologi yang mampu membuat kita damai dan hening. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa bebas dari semua penderitaan. Disitulah yang dikatakan tugas dari semua makhluk yang beragama harus menata cara berpikir yang super dahsyat untuk menemukan kedamaian, membebaskan dari semua penderitaan. Di sanalah inti yang terpenting yang harus kita jalankan. Jangan mengatakan sekali lagi kitab suciku yang terbaik. Itu sangat memalukan. Karena Sang Buddha tidak pernah mengatakan kitab suci yang terbaik, tetapi yang terbaik. Kemampuan tidak meningkatkan batin dan pikiran kita makin tinggi, makin suci, makin murni. Itulah the best way to reach the reality of the religion. Untuk mencapai agama yang sejati, temukan dalam batin dan pikiran kita bersama, sehingga kita damai dimanapun juga, kebahagiaan akan menjadi milik kita bersama. Baik, pemirsa, sangat menarik yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bante. Tadi juga diceritakan dari kisah Sang Buddha dan juga dengan Dewa Baka tadi. Itu sangat menarik yang sudah dijelaskan. Tentu ya apa yang sudah disampaikan tadi ini harus kita bisa memilih mana cara menggunakan teknologi yang positif atau teknologi yang negatif. Nah, sehingga nanti dari penggunaan teknologi ini kita tidak terjerumus ke dampak yang negatif. Kita sudah tidak terasa, ini sudah di penghujung segmen, sangat luar biasa kesempatan pada kali ini. Terima kasih sudah bersama kami dalam acara Minutes Your Mind. Sampai ketemu lagi di acara Minutes Your Mind berikutnya. Sebagai akhir kata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sukhihanto Namo Buddhaya.